Dalam menjalankan tugas negara, Presiden Republik Indonesia dilindungi pasukan pengamanan presiden atau Pas-Pampres dari segala ancaman dan gangguan yang mengancam keselamatan fisiknya. Tim dokter kepresidenan khusus melindungi kesehatannya. Kendaraan dan pesawat kepresidenan mengantarkan kemanapun untuk keperluan tugas negara. Seluruhnya siaga 24 jam. Namun ketika dilecehkan di media sosial, Presiden diminta melapor ke polisi. Presidenlah yang harus melapor ke kantor polisi, bukan sebaliknya. Ngomeni klambi, ngomeni batik, senono. Orang mudeng kulture kene bahasa jeplak aja di Twitter. Orang aku sehat gawean ya. Males. Tapi sempat tersinggung atau marah nggak, Mas? Enggak, kenapa marah? Ya, maksudnya ibu dikomentari seperti itu. Enggak, wis biasa. Enggak tahu, tanya ibu ya. Tenang, tanya ibu. Cukup biar yang berwajib aja yang ngurus ya. Tak ada perlindungan dari polisi untuk presiden dan keluarganya di media cyber. Polri tidak melindungi presiden dari gangguan, hinaan, dan cercaan, serta perundungan atau bullying yang dilakukan netizen di media sosial dan dunia maya pada umumnya. Nah, ini kasus terbaru adalah penghinaan terhadap ibu negara Iriana Jokowi oleh akun Twitter Koprofil Jati. Cuitan Koprofil Jati tersebut viral di media sosial. Masyarakat resah, netizen marah, dan menunggu respons polisi. Tapi dari polisi sendiri, responsnya masih normatif saja. Lempeng. Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto menyatakan kalau kasus ini masuk dalam delik aduan, sehingga perlu ada laporan polisi alias LP dari pihak yang merasa dirugikan. Padahal kita sama-sama tahu Presiden Jokowi tidak punya waktu mengurus itu dan memang tidak menguntungkan juga secara politik, ya kan? Gampang dipelintir, tudingan presiden anti kritik, rezim otoriter, rezim penangkap warga, sudah menunggu dari kelompok oposan dan kubu pembenci. Polisilah yang sebenarnya kreatif dan sigap membuat terobosan dalam rangka meredam gejolak masyarakat. Nah, ini dalam rangka mendidik anak bangsa juga. Kalau untuk kesejahteraan sendiri, memperkaya diri sendiri, polisi bisa. Namun kenapa untuk bangsa dan negara, kepala negara dan rakyat pendukungnya tidak bisa? Kenapa? Bukan rahasia lagi. Banyak polisi, anggota Polri yang hidup di luar kewajaran, memiliki penghasilan dan aset yang tidak sesuai dengan profilnya. Hal itu terjadi karena polisi ini punya kreativitas dan terobosan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melebihi gaji dan tunjangannya. Kasus Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan gengnya, Sinyalemen Konsorsium 303, jenderal yang meloloskan pelarian konglomerat, kecipratan sogokan dari kasus PLBI, rekening gendut polisi di masa lalu masuk dalam contoh ekstrimnya. Itu juga baru yang ketahuan dan menjadi kasus. Sedangkan yang lolos dan aman nyaman, sejahtera dan sentosa tentu lebih banyak. Di level menengah dan bawah juga kelakuannya sama. Kreatif dan membuat banyak terobosan sesuai lingkup tugas, pangkat dan wewenangnya. Tentu saja, langkah terobosan dan kreativitas itu bisa dalam bentuk negatif maupun positif. Semua dengan memanfaatkan kedudukan dan pengaruhnya sebagai polisi.
Jika untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sendiri dan korpsnya bisa kreatif dan membuat terobosan, mengapa untuk menjaga bangsa dan negara, melindungi kepala negara yang bekerja keras untuk rakyat, bangsa dan negara, Polri tidak bisa, malah cenderung normatif dan lugu? Kepala negara yang mengurus Indonesia, mensejahterakan masyarakat, dijadikan bulan-bulanan menjadi korban fitnah. Sedangkan jajaran Polri terkesan menunggu, acuh tak acuh, karena merujuk pada kaidah hukumnya bahwa korban harus melapor sendiri atau ini kasus delik aduan. Di Jakarta, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit, memberi tanggapan ngambang juga. Sempat memberikan nada positif yang menggembirakan, namun belakangan menggantung. Konten negatif bisa saja membuat pengunggahnya terseret ke ranah hukum. Agar tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menyebarkan hal-hal yang negatif serta bisa berimplikasi hukum terhadap pelanggar. Demikian kata Brigjen Adi Vivit kepada Kompas. Dia mengatakan, kami sudah menemukan unsur pidananya. Katanya lagi. Namun, hingga saat ini belum ada laporan polisi yang diterbitkan, baik model A maupun model B. Sebagai informasi, LP model B diterbitkan berdasarkan laporan masyarakat, sementara LP model A diterbitkan langsung oleh polisi. Artinya, belum ada tindak lanjut. Langgam dan ragam bahasa yang disampaikan anggota dan pejabat polisi seperti itu, ini sudah dihafal oleh masyarakat awam yang dimaknai sebagai kode petunjuk untuk maksud lain, yaitu Anda kasih apa kalau kasusnya kami usut? Hah? Biaya operasional dari kantor minim. Kami perlu partisipasi masyarakat. Ya, sejenis itulah. Masyarakat awam sudah paham pada model beginian. Banyak polisi yang membiarkan kasus meresahkan di tengah masyarakat dengan dalih tidak ada pasalnya atau ketentuannya korban harus melapor. Bisa juga bukan tupoksi kami dan juga nanti kami dituduh melanggar HAM. Kalau melepas pelaku pidana dan memaafkan, juga tersedia dalihnya. Misalnya, tidak semua pelaku pidana harus dipenjara. Bisa juga kami utamakan restoratif justice atau pelaku masih bisa dibina dan dalih-dalih lainnya yang membuat pelaku mengulangi perbuatannya ditiru oleh yang lain semakin meresahkan masyarakat dan dibiarkan merajalela oleh polisi, dan polisi pun nyantai, cuek bebek. Ya, begitulah. Negara mengeluarkan anggaran untuk memfasilitasi dan melatih polisi cyber, menugasi rajin patroli, tapi output dan eksekusi akhirnya sebatas menunggu laporan dari presiden dan sebatas menghimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakan media sosial. Tidak lebih dari itu.